Hai, assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan semoga hari ini kita semua diberikan kelancaran rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Mama Yumna yang tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Kali ini aku mau sharing kegiatan aku seputaran bebenah bersih-bersih dan emek-emek gawean. You know emek-emek gawean guys. Emek-emek gawean itu berasal dari kata dasar ngemek. Ngemek itu memegang pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga lah ya. Bahasa khusus sumur lembu kuwi yo ngemek gawean atau mek-mek gawean ya. Nah, bagaimana ini untuk warga tetangga dan juga bunda-budi di rumah? Apakah sudah pada mengerjakan pekerjaan rumahnya atau lagi malas-malasan mager-mageran di atas kasur? Jangan ya dek ya, jangan. Tuntaskanlah pekerjaanmu dahulu, setelah itu kamu bisa leyeh-leyeh kemudian. Karena kemalasan itu adalah awal dari gedebak-gedebukan hari ini. Kenapa bisa gedebak-gedebuk? Karena dari pagi yang harusnya kita sudah mengerjakan jadi males-malesan dan akhirnya dipegang lumayan siang. Akhirnya kerjanya sampai siang, nyambung sampai apa masak nggo gayawan. Nah, kerjaannya ora barbar, ora gelar-gelar alias gedebak-gedebuk akhirnya. Tapi meskipun gedebak-gedebuk tidak apa-apa, yang penting dikerjakan. Asalkan jangan sampai kita libur sehari karena tidak tahu ini yang namanya rumah akan menjadi kapal pecah. Ini sekitar jam 9 pagi aku baru nyapu, baru beberes rumah. Karena dari pagi kerjaanku itu lumayan bembut ya, rodok malas-malas ngono lah. Dalam satu minggu ya ada wajar-wajarnya kalau kita itu males ya sesekali. Yang penting jangan tiap hari lah ya, ora wajar kuwi arane. Mengko malah digelendengi nek keset wong wedok kok keset opo kuwi ora kanggo gawene. Jadi saya dulu itu sering dibilang seperti itu sama kakak saya sendiri ya, karena saya itu satu-satunya perempuan di rumah ini, alias saya itu anak bontot terus cewek sendiri ngono lah ya. Jadi saya itu dituntut untuk mek-mek gawean, tapi perkorone makku itu sangat amat mencintaiku dan menyayangiku. Jadilah saya dibebas tugaskan dari hal-hal seperti itu. Saya tidak pernah mek-mek gawean, palingan yo banter-bantre cuma nyapu lantai tok wis. Sing perkara nyuci baju bukan nyuci piring iku nggak pernah. Maem yo tinggal maem, itu dari SD sampai ke SMP teman-teman. Pokoknya perkorane biyen kuwi perawanku penak ya, ora mek-mek gawean, ora dibebankan dengan sesuatu, karena termasuknya itu saya dimanja. Sampai-sampai masku kuwi ngomong jare wong wedok kok ora kanggo gawene, ora pernah mek-mek ngono lho teman-teman. Tapi alhamdulillah dari kecil dibiasakan seperti itu sama emak, saya itu sadar diri, tidak jadi kebiasaan yang buruk. Setelah menikah itu saya jadi berubah 100% ya, menjadi Wonder Woman. Sekarang jadi apa-apa dipegang sendiri, apa-apa harus kita yang ngerjain ya. Kalau kita badannya tidak bergerak ya sudah, rumahnya kayak gabal becak. Dan sekarang karena udah terbiasa dengan pagi-pagi harus beberes dulu baru layeh-layeh, jadi kebiasaan lagi. Untuk sekarang ini jadi kebiasaan yang baik ya teman-teman. Nah, ini kembali ke video dulu. Jadi saya udah beberes dan tadi juga udah ngepel sampai depan juga udah full lah ya, ini bagian depan. Dan ini tak lanjut lagi aktivitasnya itu menjelang siang ya, ini sekitar jam 11 siang saya mau masak untuk makan siang Pak suami dan keluarga aku tentunya. Masaknya di kompor gas kali ini karena saya mau masak satset dan satu menu aja, jadi nggak ribet ya. Di toko kayu itu harus diten geni terus nanti ngebul lah, pokoknya ya wes di kompor gas aja. Kentang-kentungnya tadi udah tak masukin ke minyak yang lumayan panas, biarkan dia berendam dulu di sana sembari menunggu si kentangnya matang. Di sini saya mau ngulek-ngulek
bumbu dulu. Untuk bumbunya ya nggak usah disepil, pokoknya ini bumbu untuk sambal balado. Sayang sekali saya tidak punya blender, tapi di sini saya memanfaatkan tenaga dalam saya, jadi tangan saya ini menjadi kekar ya, meskipun badannya kecil tapi tidak lembreh-lembreh lah ya. Sambil ngulek di sini saya mondar-mandir sambil ngecek si kentangnya, takutnya gosong kan jadi nggak enak toh ya. Nah di sini saya goreng lagi yang kedua karena ini lumayan banyak kentangnya. Ternyata niatnya itu cuma sedikit masaknya biar langsung entek ngono loh, sorenya bisa habis gitu ya, tapi ternyata kok ya lebih banyak dari perkiraanku. Jadi ya wes lah ya, udah kadung dimasak ya sudah, palingan ini sisa sampai malam, nanti tak angetin lagi untuk besok pagi sarapan aku. Karena Pak suami pastinya nggak mau ya anget-angetan, tapi biasanya sih mau kalau rendang sih. Kalau ini kayaknya nggak mau, dia pasti minta lauk yang lain gitu ya. Nah kalau urusan mengentek-ngentek kayak gitu ya urusane wong wedok ya, alias mama kayak ini. Nah ini pas aku bikin bumbu ternyata kelupaan, cuman tak pakein sambel apa iku namanya, cabai merah besar toh, nggak tak kasih sambal setan, cabai setan maksudnya. Jadi ternyata masakannya itu kurang pedes, sedangkan Pak suami itu seneng banget sama pedes ya teman-teman. Jadi katanya ini cere alias kagak pedes sama sekali. Jadi ya wis lah, biarkan saja karena wis kadung. Nah ki juga aku duwe baby apa iki, baby ikan ya, baby fish ikan teri, tapi nggak tahu ini asin apa enggak. Pokoknya tadi udah tak cuci dulu ya, takutnya ini asin jadi saya cuci dulu terus tak goreng. Biasanya itu lumayan gede-gede, Pak suaminya itu selalu protes, ya Allah selalu diprotes saja ya, padahal tinggal maem ngono, yang penting enak kan gimana gitu ya. Seneng nyenengke wong wedok ngono, dadak di komen jarene kurang cili terine. Nah kita di by request pokoknya cilik sampai di babynya ya, ini cuwilik banget sampai motone gue rak ketok iki baby ikannya. Jangan lupa dibumbui dengan bumbu-bumbu duniawi supaya makin meresapi di dunia ini. Nah ini tak dikai banyu setitik ben nyemek-nyemek karena lebih suka nyemek-nyemek ketimbang kering. Oh iya, ini tuh masakan untuk saya dan Pak suami tok ya, jadi nanti saya masakin dadakan untuk ibu sama Yumna. Biasanya itu ibu nggak suka sama yang sambel-sambelan seperti ini, beliau itu lebih suka yang berkuah-kuah. Kalaupun yang bernyemak-nyemak seperti ini tuh palingan mie terusan oseng-oseng pare seperti itu yang saya nggak doyan. Jadi lumayan susah ya saya kalau masak, harus banyak-banyak gitu loh, karena di rumah ini beda-beda selera dan juga beda-beda rasa gitu. Ada yang suka rasa pedes tapi yang dua ini tidak, ada yang suka rasa asem rasa pahit tapi yang saya tidak. Jadi lumayan susah gitu ya teman-teman, tapi nggak masalah, tidak berarti kita berbeda-beda terus tidak bisa menjadi satu rumah ya, kita tetap bisa jadi satu rumah yang harmonis dan romantis wilah. Jadi satu rumah terus wong dadi umah ngono bukan ya maksudnya kuwi, meskipun kita berbeda tapi kita itu bisa tinggal dalam satu rumah. Ya wis ngono lah ya pokoknya, karena kan selera orang itu berbeda-beda, jangan pernah memaksakan ya, karena saya sendiri dipaksa juga nggak mau, jadi saya nggak mau memaksakan gitu loh. Jadi kalau masak itu nggak pernah saya mau masak ini ibu harus ikut enggak, atau ibu mau masak ini saya harus ikut enggak. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Kalau semua suka hari ini masak ini ya sudah, kita putuskan untuk masak itu dan kita makan semuanya ini itu. Apa tuh pembahasannya tidak bermutu sekali aku ini ya. Pokoknya kayak gini, kalau di video yang lumayan panjang saya suka ngelenyem omongannya yo guys. Pokoknya dinikmati baik, sing lucu yo diguyoni, sing ora lucu yo dibuat, sing aduh lu ucuk-ucuk. Ternyata ini udah matang masakannya dan saya juga udah lumayan lama ini beberesnya, tinggal sapu-sapuan di area lantainya supaya bersih kinclong dan ditinggal itu jadi lebih penak gitu ya, mau ungkang-ungkang kaki juga bisa. Kegiatan terakhir untuk menutup
video ini, yaitu cuci piring yang amat sangat banyak sekali. Deloken cucianku banyak sekali karena ini dari semalam ya, bekas makan malam itu belum tak cuci pagi-pagi toh. Terus tadi makan sarapan juga numpuk lagi, dan aku tadi masak siang untuk makan siang maksudnya. Jadi ini numpuk blek dalam 3 waktu, berarti makan semalam terus sarapan pagi dan tadi setelah saya masak untuk makan siang. Pokoknya wis ngawur yo ki, mblaur banget wong wedok iki dino iki kuwi males sepol. Tidak, bukan jangan mengecat seperti itu ya teman-teman. Ini karena ya satu dan lain hal, karena pagi-pagi itu tidak saya kerjakan, saya mengerjakan sesuatu yang lain. Jadi di sini saya tumpuk saja karena memang ya supaya sekalian saja gitu ya dipegangnya siang-siang. Karena biasanya saya nyuci itu cuman satu tempat aja itu penuh, ini sampaian 2 tempat full sampai munjung loh teman-teman. Karena ini tidak biasanya ya, baru sekali-kali ini sih saya nyucinya itu tak direpel alias tak di apa iki jenenge jamak nek nanggone bahasa Pemalangan City. Meskipun dijamak yang penting ini dikerjakan, jadi nggak masalah mau dijamak mau direpel mau tidak dikerjakan ya sudah, palingan yuk ketemu nih aku juga yuk kan, jadi nggak masalah. Ya beginilah kalau mau menumpuk pekerjaan. Jadi kalau kita itu ada waktu, jangan ditumpuk-tumpuk pekerjaannya ya teman-teman, malah bakalan jadi membeludak terus banyak seperti ini. Kalau pengen tidak terlalu menguras tenaga ya kita itu sedikit-sedikit gitu, kalau ada waktu ya dikerjakan, jadi kayak enteng gitu loh ya, nggak terlalu berat gitu. Kalau ini kan dilihatnya aja udah memberatkan jiwa raga, males sih ngono loh. Padahal yo nek dikerjain sedelotok, tapi yo kuwi kalah karo males ngono lah ya. Tapi ada juga tipe orang yang menumpuk pekerjaan ya teman-teman. Kalau ada kerjaan yang lain yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu, pekerjaan yang ini tuh bisa dikerjakan nanti, itu nggak apa-apa. Yang penting itu dikerjakan wis titik. Itu tidak ada masalahnya karena ibu rumah tangga tidak ada yang salah. Pastinya kita mempunyai tahta tertinggi, yaitu selalu benar. Kalau ada kesalahan kita lempar saja ke Pak suami. Kalau ibu rumah tangga udah pasti ya tidak ada salahnya, kita nggak mau disalahkan. Loh kok egois ya, emang kayak ngono, tahta tertinggi kok dilawan. Bila ini saya cucinya sudah selesai dan tinggal membilas-bilasnya. Kali ini saya bilasnya tidak seperti biasanya, tak kerucuk-kerucuk nganggo tanganku sendiri atau pakai gayung atau tak ublek-ublek langsung di ember. Tapi kali ini ala-ala punya wastafel ya. Di sini saya nggak pakai wastafel yang kekinian, tapi ini gentong keramat yang saya punya dari zaman penjajahan Belanda. Pokoknya ini gentong dari zaman dahulu banget ya, zaman nenekku kayaknya dulu masih kecil. Saya lahir itu dia udah ada di dunia ini udah berpuluh-puluh tahun, nggak tahu ya. Pokoknya ini peninggalannya almarhum nenek saya dulu, dan sampai sekarang saya tetap jaga ya, karena ini warisan kata emak juga. Walaupun emak nanti udah nggak ada, kalau ini masih bisa dipakai ya sebisa mungkin dipakai, kalau enggak ya dijadikan kayak pajangan atau disimpan ngono lah yo. Nah, kesehariannya gentong ini dipakai untuk ambil wudhu ya teman-teman. Dari zaman dulu juga emang kegunaannya seperti itu, tapi untuk sekarang bukan untuk ambil wudhu aja, tapi untuk serbaguna ya. Sekarang ini saya kadang cuci tangan di sini, terus kadang kalau cuci untuk beras ataupun apa itu di ember nggak ada ya, saya ngambilnya di sini. Pokoknya sebisa mungkin kalau kita masih bisa menjaga, masih bisa dipakai ya kita pakai ya teman-teman. Karena di rumah ini tuh bukan hanya yang antik itu mak saya tok, tapi juga barang-barangnya. Loh, amit ya mak. Bukan cuma gentong ini, tapi saya juga punya peturon yang terbuat dari kayu jati asli, dan itu full ukirannya teman-teman. Hanya saja belum di-upgrade. Nanti kalau rumahnya bisa direnovasi, insya Allah akan kita tempelkan. Nah, segitu saja ya teman-teman, karena ini udah di akhir video. Jadi videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa dibantu share, dibantu like dan subscribe. Wassalamualaikum, bye bye.